Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih membicarakan mengenai apakah PDIP akan menjadi oposisi. Masih bersama dengan kami juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, kemudian juga ada analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Sujono. Mas Nusirwan Sujono. Baik, saya ingin bertanya ini ke Mas Nusirwan, sudah terlihat. Mas Nusirwan, pertanyaan saya, kalau nanti pilkada sudah selesai November, lalu sudah ada hasilnya, PDIP di dalam kongres seperti yang tadi dikatakan Mas Yunarto di awal tahun depan, akan gagah menyatakan diri sebagai partai yang di luar pemerintahan atau akan tetap dihitung juga? Kan ini sedang berhitung nih Mas Nusirwan, bagaimana? Halo. Meskipun suaranya Mas Leonard putus-putus, tapi kira-kira saya bisa menangkap ya pertanyaannya. Ya. Dengar nggak suara saya? Dengar. Silakan Mas. Jadi tentunya kita tidak bisa ya dikejar-kejar dengan situasi setelah ini bagaimana dan setelah ini bagaimana. Nanti tentunya adalah dinamika politik ini akan bergerak terus dan juga kita akan selalu mengevaluasi perkembangannya dan tentu akan disesuaikan dengan kondisi kita, baik itu tentu seperti yang sudah ditegaskan oleh Ibu Ketua Umum pula, bahwa tentu kita akan sangat mendengarkan akar rumput, bagaimana sikap, bagaimana posisi, sikap dan sebagainya. Itulah ada hal yang utama bagi kita. Kita tidak mungkin meninggalkan karakter partai kita. Kita itu ya seperti itulah PDI Perjuangan, maka jalan itu akan tetap kita lakukan dengan tetap mendengarkan aspirasi dari seluruh jajaran kita di akar rumput. Dan itu tentunya termasuk diantaranya adalah bagaimana nanti kelak di kemudian hari pasca pilkada dan sebagainya. Baik, Mas Herzaki, kalau melihat peta seperti ini kan kemungkinan mungkin PDIP akan menjadi oposisi, tapi kalau Partai Demokrat dan juga para pengusung Prabowo Gibran sebetulnya berharap PDIP masih bergabung bersama dengan koalisi besar, atau seperti yang tadi Anda katakan menghormati, dan kalau memang PDIP memilih ada di luar ya silakan begitu. Bagaimana Mas Herzaki? Yang pertama begini, untuk bicara mengenai koalisi, bangun pemerintahan ke depan, lalu siapa yang akan berada di kabinet, itu semua sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Prabowo selaku Presiden terpilih. Beliau punya hak prerogatif untuk itu gitu. Ya, apakah kemudian ingin teman-teman PDIP atau misalnya nanti teman-teman PDIP di luar, ya bagi kami itu ranahnya Pak Prabowo, kami Demokrat, seperti yang disampaikan oleh Mas Ahy berulang kali, kami mendukung penuh setiap langkah Pak Prabowo. Mengajak siapapun untuk bergabung bersama dalam pemerintahan ke depan, kami akan dukung penuh Pak Prabowo, itu satu. Yang kedua, kalaupun misalnya katakanlah teman-teman PDIP memilih untuk tidak bersama Pak Prabowo kali ini di pemerintahan 5 tahun ke depan, ya ini kami juga sangat menghormati karena ini adalah langkah politik yang merupakan hak dari setiap partai politik yang berdaulat. Kami pernah mengalami ini, lalu teman-teman PDIP juga pernah dulu di eranya Pak SBY. Jadi bagi kami ini hal yang wajar-wajar saja, dan malah menurut kami ya inilah demokrasi gitu. Ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan, yang penting semua muaranya sama, kepentingannya sama, yaitu berbuat terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Itu saja kalau kami melihatnya. Tentu kalau misalnya katakanlah nih, Pak Nusirwan dan teman-teman memilih sama ini tidak bersama, sama aja, kita udah terbiasa nih. Hanya beda peran mungkin ya, kali ini gitu beda, kan. Karena juga tukar tempat saja begitu ya? Ya, dan ini hal yang biasa dalam demokrasi. Kami menghormati pilihan masing-masing. Ya, inilah indahnya demokrasi di Indonesia gitu. Ya, jadi sangat terbuka. Tapi lagi-lagi kami bukan menyampaikan bahwa lebih baik di dalam atau di luar itu ranah Pak Prabowo. Yang kedua, kami menghormati betul setiap langkah politik teman-teman di PDIP. Ya, Mas Toto, kalau bicara posisi sebagai oposisi, kalau menurut Anda hitung-hitungannya secara politik, apakah PDIP kalau memang berada di luar pemerintahan, apakah mungkin dengan PKS atau mungkin sendirian saja, itu cukup kuat, cukup signifikan untuk
mengendalikan atau mengkritisi jalannya pemerintahan yang ke depan? Atau memang sebenarnya ya secara kursi, secara suara di parlemen pun kan kalah ya? Kalau misalnya nanti semua pengambilan keputusan itu harus lewat voting, dari awal sudah ketahuan kalah hitungan nih. Bagaimana menurut Anda, Mas Toto? Iya, pertama ini yang sebenarnya saya dorong kepada pemerintahan Prabowo Gibran ya. Kalau kita bicara secara teoritis, yang dibutuhkan itu adalah sekedar kekuasaan mayoritas absolut. Absolut itu cukup 50% plus 1 tanda kutip ya. Tidak membangun kekuatan sebesar-besarnya atau koalisi gendut atau gemuk. Kita tahu yang besar itu masih bisa dikatakan positif, tapi gemuk itu kan biasanya banyak penyakit tanda kutip begitu ya kalau kita bicara perbincangan sehari-hari. Itu yang menyebabkan menurut saya pertama dorongan kepada Pak Prabowo Gibran yang harus dibentuk adalah pemerintahan yang efektif, stabilitas politik yang juga efektif, bukan mengkooptasi kekuatan politik sebesar-besarnya yang misalnya akan menjadi beban loh. Contoh, muncul isu mengenai kabinet gemuk, kabinet gemoy, 40 menteri, itu kan jadi beban tersendiri. Yang kedua, menurut saya kalau pertanyaannya adalah apakah kemudian buat apa jadi oposisi? Kalau kemudian misalnya jumlah suaranya udah pasti kalah. Sementara sistem politik kita cuma tinggal manut sama ketua umum, manut dalam konteks voting, udah pasti nggak ada perbedaan sikap. Dan oposisi udah pasti nggak ada artinya kalau seperti itu. Tidak juga, sejarah membuktikan pada masa pemerintahan PSBY Jilid 2 misalnya, kekuatan koalisi yang terbangun 75,34% kekuatan. Bahkan diperkuat melalui sebutan set gap, koalisi yang katakanlah lebih permanen gitu ya. Tapi apa yang terjadi sebetulnya kalau kita lihat terjadi angket mafia pajak, terjadi angket senturi yang diinisiasi 2 diantaranya adalah partai pendukung dari Pak SBY, ada Golkar dan PKS. Jadi menurut saya masih sangat cair. Yang paling penting adalah bagaimana koalisi ini bisa diartikan bukan sekedar bagi jabatan. Karena kan pada maknanya kan seperti itu. Misal, apakah misalnya menggunakan istilah kerjasamanya PDI Perjuangan, kalau sudah tidak bekerja sama, di komisi-komisi tidak kemudian ada komunikasi dan kerjasama, tetap kok banyak keputusan yang diambil, tetap kok mereka bersahabat. Yang membedakan selama ini yang disayangkan adalah kalau tidak ikut kerjasama atau tidak ikut dalam koalisi, nggak dapat jatah menteri. Itu saja. Kalau pemaknanya seperti itu, menurut saya yang perlu kita terka bukan hanya masalah siapa yang masuk atau tidak dalam koalisi, tapi yang perlu kita bedah lebih lanjut adalah makna dari koalisi itu sendiri. Baik, kita ikuti dinamika politik karena selalu dikatakan politik itu cair dan apapun kemungkinan bisa terjadi. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya, Mas Nusirwan Sujono, dan Mas Herzaki sudah mencerahkan kami malam ini. Selamat malam.